Selamat pagi sahabat Sendal Seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Riano Tagung PR, menyapa sahabat sekalian dari Paroki Santo Klaus Kuvu Keuskupan Ruteng dalam Renungan Harian Katolik Sendal Seribu. Setetes embun Sabda Allah selalu memberi inspirasi baru. Di hari ini, Rabu 7 Juli 2021. Tema permenungan kita pada hari ini adalah Ada Namaku, disebut, dipanggil, dan diutusnya. Permenungan ini diinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala pengharapan, Engkau menyinari para bangsa dengan Yesus sang cahaya sejati. Sinarilah langkah hidup kami dengan cahayanya, dan kuatkanlah harapan kami akan karya keselamatan-Mu bagi kami semua. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Engkau mengenal aku lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Dan sebelum aku jatuh cinta kepadamu, Engkau sudah terlebih dahulu jatuh cinta kepadaku. Bahkan namaku sudah ada di dalam hatimu. Hidupku sudah ada dalam genggamanmu. Maka sadarlah aku bahwa aku selalu terlambat mencintaimu. Sahabat Sendal Seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita belajar mengasihinya. Sejak Ia menenun kita dalam rahim ibu dan membentuk buah pinggang kita, Ia telah meletakkan rasa kasih dan cintanya di dalam hati kita, sehingga selalu ada getaran nada kasih di dalam hidup kita untuk mencintai dan mengasihi Allah lebih sungguh, bahkan kerinduan untuk memberikan seluruh hidup hanya bagi Allah semata. Sahabat Sendal Seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini Yesus memanggil ke-12 rasul dengan sebutan nama mereka masing-masing. Sebelum Yesus memanggil dan mengutus mereka, Yesus memberikan kuasa kepada mereka sebagai bekal rohani dalam menjalankan tugas perutusan ini. Selanjutnya, setelah nama-nama mereka disebut, Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergi ke tempat yang telah ditentukan, jangan menyimpang
ke tempat lain yang bukan menjadi tujuan dari perutusan. Pergi mencari domba yang hilang, bukan membuat domba yang sudah berada di dalam kandang keluar kandang dan menjadi hilang. Pergi dan mewartakan kerajaan surga sudah dekat, bukan untuk pergi mewartakan kerajaan pribadi sehingga membuat kerajaan surga jauh dari kehidupan bersama. Pergi dan wartakan tentang kerajaan surga supaya semakin banyak orang mulai mencicipi rasa surga di atas bumi. Sahabat sendal 1000 yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kini bukan hanya nama ke-12 rasul yang disebut, dipanggil, dan diutus. Ada namaku, namamu, nama dia, nama mereka, nama kita semua sahabat sendal 1000 yang terkasih disebut oleh Yesus untuk menjalankan tugas perutusan seturut pilihan dan panggilan hidup kita saat ini. Kekuatan dari sebutan nama sungguh dahsyat karena mengisyaratkan bahwa yang menyebut nama tahu siapa yang disebutkan namanya, mengenalnya, dan selalu ada bersama. Di sana ada pengharapan, ada pengakuan, ada penerimaan di balik sebutan nama. Dengan menyebut nama ke-12 rasul, Yesus memberikan kekuatan kepada mereka bahwa nama mereka ada dalam hati dan pikiran Yesus, pun sebaliknya. Demikian juga dengan panggilan hidup kita saat ini. Nama kita ada dalam pikiran dan hati Yesus. Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing, karena Yesus mau memakai kita yang lemah dan rapuh ini untuk menjadi alat kasih-Nya. Bukan karena kita kuat dan mampu, tetapi karena nama kita telah membuat Yesus jatuh cinta kepada kita dan ingin mempercayakan kepada kita tugas perutusannya. Sahabat sendal 1000 yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita kembali ke dalam ruang hati kita. Dengar Dia memanggil nama kita. Dengar Dia menyebut nama kita dan mengutus kita. Dia sudah jatuh cinta kepada kita karena kita sungguh spesial dan berharga di matanya. Jangan abaikan cinta dan kasih-Nya. Mari kita bergegas mengemas hati untuk menanggapi cinta dan kasih Allah dengan menerima tugas perutusannya dan siap menjadi alat cinta kasih-Nya. Hari ini Yesus memanggil kita. Apa jawaban kita? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Gembala yang baik, syukur berlimpah atas benih panggilan yang telah Engkau taburkan di dalam hati kami. Benih itu kami jaga dan kami rawat dengan segala kerapuhan dan kelemahan kami. Itu Engkau tahu. Maka Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk mengatasi segala kelemahan
dan kerapuhan kami, agar benih panggilan bertumbuh dan berbuah. Curahkanlah kepada kami, hamba-Mu yang paling hina ini, rahmat, kesetiaan, dan kerendahan hati, agar kami dapat menjalankan setiap tugas perutusan dan pelayanan dengan segala rendah hati dan setia, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
damai